Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pesi Purnamasari dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan bagian dari otak. Otak itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama frontal lobe, kemudian parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, spinal cord, dan cerebellum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari otak, yaitu occipital lobe. Occipital lobe sering juga disebut dengan otak belakang. Occipital lobe adalah bagian otak manusia yang bertanggung jawab untuk menafsirkan informasi dari mata dan mengubahnya menjadi dunia saat seseorang melihatnya. Occipital lobe terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu parietal occipital sulcus, cuneiform gyrus, calcarine sulcus, corotellar sulcus, lingual gyrus, lingual sulcus, dan fusiform gyrus. Itu beberapa bagian dari occipital lobe. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian occipital lobe tersebut. Parietal occipital sulcus disebut juga fissura parieto-occipital adalah dalam sulcus di korteks cerebral bahwa ada tanda batas antara sinus dan presinus dan juga antara parietal dan lobus occipital. Hanya sebagian kecil yang dapat dilihat di permukaan lateral belahan bumi. Bagian utamanya berada di permukaan medial. Bagian lateral sulcus parietal occipital terletak sekitar 5 cm di depan kutu occipital belahan bumi dan berukuran sekitar 1,25 cm panjangnya. Bagian medial sulcus occipital ini mengarah ke bawah dan ke depan sebagian celah pada permukaan medial belahan bumi dan bergabung dengan fissura calcaneus di bawah dan di belakang ujung posterior corpusculum callosum, dan kebanyakan kasus ini berisi gyrus yang terendam. Fungsi dari parietal occipital lobe ini, lobus parietal occipital telah ditemukan dalam berbagai studi neuroimaging, termasuk studi PET, positron emission tomography, dan SPECT, single photon emission computed tomography study, untuk terlibat bersama dengan konteks frontal dorsolateral selama perencanaan. Fungsi dari parietal occipital sulcus ini adalah lobus parietal occipital telah ditemukan dalam berbagai studi neuroimaging, termasuk studi PET yaitu positron emission tomography dan SPECT, single photon emission computed tomography study, untuk terlibat bersama dengan korteks prefrontal dorsolateral selama perencanaan. Itu merupakan fungsi dari parietal occipital sulcus ini. Yang kedua yaitu lingual gyrus. Lingual gyrus adalah struktur lidah berbentuk yang terletak pada aspek medial lobus occipital sepanjang infromedial atau tentorium permukaan. Hubungannya, di bagian atas terletak cuneus dipisahkan dari gyrus lingual oleh sulcus calcarine. Secara inferolateral terletak gyrus fusiformis dipisahkan darinya sulcus collateral. Di interior, gyrus lingual bersambung dengan gyrus parahiposampal bersama-sama. Kadang-kadang disebut juga gyrus occipitotemporal medial. Di posterior continue dengan kutub occipital dan gyrus occipital interior yang membentang di sepanjang permukaan inferolateral lobus occipital. Oke, baiklah, fungsi dari lingual gyrus ini berbagai fungsi visual telah dikaitkan dengan gyrus lingual. Dengan derajat lateralisasi fungsi tampaknya ada hubungan dengan ini. Gyrus lingual kanan. Gyrus lingual kanan tampaknya terlibat dalam persepsi dan pengenalan landmark dan pemandangan yang sudah dikenal serta identifikasi wajah. Pengenalan topografi tampaknya berada di bagian anterior, sedangkan pengenalan wajah terletak terutama di bagian posterior. Gyrus lingual kanan ini juga dapat berperan dalam mimpi.
Gyrus lingual bilateral, studi VMRI telah menemukan bahwa identifikasi visual dari ekspresi wajah emosi yang terlibat aktivasi bilateral dari gyrus lingual antara daerah otak lainnya. Serat dari radiasi optik rendah sesuai dengan kuadrat atas dari kontrateral sinaps bidang visual pada gyrus lingual ini. Selanjutnya yaitu Vosifrom gyrus, juga dikenal sebagai lateral yang occipitotemporal gyrus, yaitu struktur yang terletak pada permukaan basal dari duniawi dan occipital lobus. Ini merupakan bagian dari area Brodmann 37 bersama dengan geri temporal interior dan tengah. Seperti namanya, itu terdiri dari bagian temporal atau anterior dan bagian occipital atau posterior. Hal ini digambarkan secara medial oleh sulcus kolateral dan secara lateral oleh sulcus occipitotemporal. Gyrus fusiformis, jangan bingung dengan gyrus occipitotemporal media yang juga memiliki dua komponen, satu temporal, fara hippocampal gyrus, dan occipital lainnya gyrus lingual. Hubungannya dua bagian fusiform gyrus dengan struktur yang berdekatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, porsi temporal. Aspek paling anterior biasanya terletak setinggi tangkai cerebral dan biasanya berbentuk melengkung atau runcing. Yang kedua, duduk lebih rendah dengan gyrus parahippocampal dan lebih tinggi dari gyrus temporal inferior. Ketiga, bagian occipital duduk lebih rendah dari gyrus lingual. Fungsi dari fusiform gyrus ini yaitu gyrus fusiform terutama terlibat dalam fungsi penglihatan yang lebih tinggi. Beberapa telah diidentifikasikan dan beberapa dikaitkan dengan area spesifik yang dinamai fusiform gyrus. Fusiform gyrus merupakan bagian dari aliran ventral dan berperan dalam membedakan berbagai kategori objek. Derajat lateralisasi telah diamati pada MRI fungsional dengan aktivitas yang lebih besar di daerah lateral untuk objek dengan kemiripan yang lebih besar dan peningkatan aktivitas medial untuk objek yang lebih berbeda. Yang kedua yaitu area wajah fusiform atau VVA yang terletak aspek lateral dari mid fusiform gyrus terlibat dalam persepsi dan pengenalan wajah, termasuk mengenali wajah sendiri. Namun tampaknya VVA sendiri tidak cukup untuk pengenalan wajah dan jaringan yang berfungsi dari daerah sensitif wajah, termasuk daerah wajah occipital atau OVA diperlukan. Daerah selektif tubuh di fusiform gyrus yang terletak dekat dengan VVA yang merespon tubuh manusia secara selektif juga telah diidentifikasi dalam studi fMRI. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu area bentuk kata visual VVA terletak di lateral kiri fusiform gyrus dan berkontribusi pada pengenalan kata-kata visual dan bacaan. Studi fMRI telah menunjukkan peningkatan aktivasi di VVA saat subjek belajar membaca. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang fusiform gyrus. Selanjutnya yaitu Karkalin sulcus atau Calcarene fissure adalah tengara anatomi terletak di ekor akhir medial permukaan otak manusia dan lainnya primata. Namanya berasal dari bahasa Latin yaitu calcar yang berarti memacu. Ia sangat dalam dan dikenal sebagai sulcus lengkap. Sulcus Karkalin dimulai di dekat kutub oksipital dalam dua rami konvergen dan berjalan maju ke titik sedikit di bawah splenium corpus callosum, di mana ia bergabung pada sudut akut oleh bagian medial sulcus varieto-occipital. Bagian anterior sulcus ini menjadi menonjol dari calcar avis di cornu posterior ventricle lateral. Fungsinya dari sulcus Karkalin ini yaitu tempat korteks visual primer atau V1 terkonsentrasi. Bidang visual sentral terletak di bagian posterior sulcus Karkalin dan bidang visual variable di bagian anterior. Selanjutnya yaitu collateral sulcus, juga dikenal sebagai medial occipitotemporal sulcus,
Berjalan anteroposterior pada permukaan interior dari lobus temporal dan lobus occipital. Di anterior kadang kontinu dengan sulcus rhinalis. Secara anterior, ia memisahkan gyrus fusiformis secara lateral dari bagian medial parahipocampal gyrus. Di posterior ini, ia memisahkan gyrus fusiformis secara lateral dari gyrus sengular secara medial. Selanjutnya yaitu Chenoete Gru, berfungsi sebagai sensasi diskriminatif berkembang dengan baik di jari-jari manusia dan memungkinkan deteksi tekstur halus. Ini juga memungkinkan kemampuan yang dikenal sebagai stereognosis untuk menentukan apa objek yang tidak diketahui menggunakan tangan tanpa input visual atau audio. Sensasi baik ini terdiksi oleh mechanoreceptors disebut taktil sel-sel yang terletak pada dermis dari kulit dekat dengan epidermis. Ketika struktur ini distimulasi oleh sedikit tekanan, sebuah potensial aksi dimulai. Sebagai alternatif, spindle otot proprioceptif dan reseptor sentuhan permukaan kulit lainnya seperti sel Merkel, sel-sel bulat, sel-sel pipi, dan reseptor folikel rambut atau ujung ventricle mungkin melibatkan neuron pertama di jalur ini. Neuron sensorik di jalur ini adalah pseudonivolar, yang berarti bahwa mereka memiliki proses tunggal yang berasal dari badan sel dengan dua cabang berbeda. Satu cabang perifer yang berfungsi sebagai dendrit neuron tipikal dengan menerima masukan meskipun tidak boleh disamakan dengan dendrit sejati, dan satu cabang pusat yang berfungsi sebagai akson tipikal dengan membawa informasi ke neuron lain. Sekali lagi, kedua cabang sebenarnya adalah bagian dari satu akson. Itulah tadi penjelasan fungsi dari Chenoete Gru. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang occipital lobe dan beserta fungsinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.